Halo, selamat datang di bacaan tambahan kali ini untuk pekan sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2025. Saya membuat video ini pada tanggal 29 Juli tahun 2025. Ada beberapa hal penting yang memang belum disampaikan di dalam video teknis sebelumnya karena memang masih agak panjang, bukan bacaan mingguan, yaitu Chiron yang akan retro. Jadi kalau Merkurius sudah retro dan pada hari Rabu ini saya membuat hari Selasa, hari Rabu Chiron akan conjunction dengan matahari dan oposisi dengan Pluto serta Pallas Athena. Barangkali yang penting di sini bahasannya adalah Aries yang sudah retro, kemudian juga Pallas Athena, Pluto dan Neptunus, dan sebentar lagi Chiron the Wounded Healer itu akan retro, akan station pada hari Kamis dan akan mulai retro pada hari Jumat, dan dia akan retro sampai dengan 5 bulan ke depan. Jadi pada awal ini dan pekan ini juga sama pentingnya karena pada hari Kamis tersebut ya Venus masuk ke Cancer. Jadi ada perubahan energi yang besar di sini. Selain perubahan zodiak terutama dalam Cancer, dan di sini juga karena matahari ada di Leo, ini namanya Lion Portal, dan Lion Portal itu adalah termasuk periode yang penting dalam hal spiritualitas. Nah, kalau dari Chiron itu wounded healer dan dia ada di 27 derajat 10 menit Aries. Chiron itu jauh, dia berada di antara Saturnus dan Neptunus. Jadi kalau Neptunus itu justru all about luas, lebar, freedom, creation, delusion. Sementara sebaliknya kalau Saturnus itu semua tentang kepastian, tentang hukum, tentang hal yang logis, hal yang paling real dalam kehidupan kita. Sehingga Chiron berada di tengah dua itu membuat kita berada di jembatan. Jadi Chiron yang retrograde itu satu, jembatan antara keinginan dan realita. Yang kedua, dia adalah wounded healer. Jadi di mana luka kehidupan kita paling banyak kita alami, dan itu juga bisa dilihat di chart lahir kita. Chart lahir kita terutama di rumah keberapa, dan karena pada saat ini Chiron berada di Aries, maka wounded itu ada di self kita, dan semua musim retrograde ini mengajak kita untuk kembali lihat ke dalam, berani menghadapi lukanya kita. Jadi kalau kita biasanya mencoba untuk menangani luka hati ini dengan cara lebih banyak kayak namanya istilahnya melarikan diri ya, getting away gitu. Jadi getting away is not a bad thing, tapi dia masih ada di situ, dan kadang-kadang memang time can heal, but I don't think ini adalah saatnya untuk time can heal. Di sini adalah saatnya untuk universe itu dengan sengaja menempatkan hal yang membuat kita terluka itu di depan kita untuk kita berani menghadapinya dan get on with it and get done with it gitu loh. Menghadapinya, mengalaminya, berarti perasaan luka itu dialami dan keluar dari situasi ini. Oke. Selanjutnya barangkali yang lebih penting lagi pada pekan kali ini dan mungkin juga 5 bulan ke depan adalah proses dimana kita menemukan kembali diri kita ya, diri kita yang semakin bisa untuk purging, karena memang kayaknya tema besarnya adalah purging. Kita melepaskan kemelekatan kita ya, kita membuat masalah kehidupan kita bukan lagi hal yang berat, sehingga kita punya energi cukup banyak untuk fokus dalam kehidupan yang lebih banyak membawa cinta. Oke, saya akan mulai dari kartu yang pertama, pakai kartu yang ini seperti biasa, dan itu
akan ada, sorry sebentar, ini saya karena tapping tadi waktu setting fokus sehingga ini agak maju mundur, tapi nggak apa-apa ya, let it be like this ya, ini otomatis maju mundurnya. Kita ambil 3 kartu untuk tema dari bacaan kali ini. Yang pertama adalah My faith has the power to turn trauma into healing. My God, ya. Conflict into growth and fear into love. Ya, jadi tadi melihat ya bahwa saya mengacak benar, dan memang temanya yang pertama yang keluar itu adalah tentang healing. Gimana kita bisa healing di sini jelas sekali, karena faith kita, karena keyakinan kita bahwa kita datang ke dunia ini membawa misi, ya, misi kita. Apapun misi kehidupan kita, setiap orang mungkin berbeda, tetapi misi utamanya adalah mengingat kembali di mana asal kita, sehingga kita yakin bahwa kita nggak sendiri. Kita jadi ilusi tentang keberpisahan ya, separation, illusion of separation dari the source itu kita ingat lagi bahwa kita nggak pernah terpisah. Kita memang adalah produk dari katakanlah universe yang ingin percikan atau fraktal dari cahayanya itu merasakan dunia, dan kita adalah alatnya untuk merasakan dunia tersebut. Dan di antara apa yang kita rasakan, kita alami di dunia ini ada yang namanya luka, dan luka itu adalah untuk pembelajaran dan untuk pengalaman. Tapi luka itu bisa sembuh, healing, karena kita punya faith. Yang kedua adalah konflik into growth. Jadi kalau kita memang mengalami konflik dengan saudara kita, dengan pasangan kita, dengan orang-orang tercinta kita, ada yang harus dipelajari di situ. Ada yang lebih tinggi daripada konflik itu sendiri. Apakah kita sudah bisa menemukan pembelajaran apa yang harus kita peroleh ketika kita harus mengalami konflik dengan orang-orang yang kita cintai? And fear into love, dan kita belajar untuk mengenali apa yang namanya cinta. Kartu yang kedua, my energy creates my reality. My energy creates my reality. Jadi realitas kita, apakah bagus ataukah cinta ataukah hal yang kita tidak suka, itu sebenarnya adalah energi dari dalam diri kita sendiri. Ini namanya Princess Luciana. What I focus on is what I will manifest. What I focus on is what I will manifest. Jadi di sini jelas tadi yang pertama kita belajar tentang yang kita hadapi barangkali tidak semudah itu, tidak sesmooth itu, tapi kita belajar untuk healing, kita belajar untuk bertumbuh, kita belajar tentang cinta. Karena kemudian kita memahami bahwa energi kita, realitas kita datangnya dari energi kita, dan oleh sebab itu maka saya fokus untuk apa yang akan saya manifestasikan. Isn't that very nice? This is so beautiful. Yang berikutnya, obstacle are detours in the right direction. Obstacle jadi hambatan, semua masalah yang menghentikan kita itu sebenarnya adalah apa istilahnya, arah kuning. Kalau penanda marka jalan untuk menunjukkan ini belok kiri gitu, jangan terus, kalau terus nanti nabrak, kalau terus nanti masuk ke jurang, belok kiri. Jadi kayaknya ada hambatan, dihentikan kita supaya kita bisa jalan ke arah yang memang sebenarnya untuk kita. Kemudian berikutnya adalah Earth Magic. Di sini dari Earth Magic kita ambil 3 kartu untuk bacaan kali ini. Earth Magic, Cloud Shape Shifting. Shape Shifting itu bisa individunya, bisa kitanya, bisa juga environment kita atau lingkungan kita. Saya kayaknya lebih melihat ke diri kita sendiri, walaupun lingkungan bisa berubah. Bisa juga lingkungan ini artinya sedang mengelabui kita,
sedang bercanda sama kita supaya kita mengerti sesuatu atau mau pranking kita, whatever that is. Tetapi kitanya juga bisa shape shifting. Ya, kita nggak senaif itu. Kita juga bisa membentuk diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin jadi orang yang penuh dengan cinta, kita ingin jadi orang yang penuh dengan kebahagiaan, yang memahami upayanya orang lain, jerih payahnya orang lain dan diri sendiri, menghargai apa yang kita punya, menghargai apa yang dihasilkan orang lain, kita juga bisa gitu. Tapi juga kita bisa shape shifting. Kalau kita mau jadi tanda petik badut hanya untuk menyenangkan orang lain, ya kita jungkir balik, kita make fun of ourselves just to make other people laugh, maybe kita juga bisa seperti itu, but maybe we don't want that, no? Yang berikutnya, completion full moon. Barangkali ini nanti kita bahas lebih jauh lagi full moon dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat akan ada full moon karena yang terakhir kan bulan baru di Leo, berarti yang berikutnya adalah full moon ya. Full moon kayaknya di saya lupa di Aquarius barangkali. Tapi di sini adalah completion. Ini adalah tahap terakhir dari perjalanan kita, salah satu perjalanan kita. Kemudian lightning power, dan ini juga termasuk kartu yang sering banget muncul ya, kartu yang sering banget muncul, power. Dan menurut saya ini juga memang kita tengah membangun power itu, power yang datangnya dari dalam diri kita sendiri ya, dari batin kita, kekuatan batin kita, power yang ada di internal kita, sehingga dia akan terefleksikan, bersinar keluar. Oke. Berikutnya saya akan ambil Goddess Power seperti ini. Kita ambil juga 3 kartu. Sorry ya, maju mundur. Ini otomatis. Flow, Ria Flow ini kayaknya juga kemarin pernah keluar ya. Ya kita ikuti aja jalannya. Kadang-kadang kita ingin lebih cepat dari yang kita alami ya, saya juga sama seperti itu, tapi kita dibimbing kok. Keluar Shakti, transformation. Ini juga sudah kita bahas berkali-kali ya, transformasi. Memang kita dalam perubahan dan kita tuh dibimbing ya, apalagi dengan periode dimana kita diminta untuk going deep internally ya, going within. Maka sepertinya memang kita mungkin lebih sensitif lagi dalam bermimpi ya. Saya juga kemarinnya lagi mimpi bangun tidur tuh saya nyanyi lagu Cinta Sejatinya Ari Lasso, something like that. Aku juga nggak tahu kenapa kok lagu itu muter terus di kepala saya. Padahal itu bukan lagu utamanya saya gitu, bukan aku yang nyanyi itu setiap saat, tapi muncul. Besoknya ada lagu lain yang itu juga nggak biasanya saya bangun tidur nyanyi gitu tuh, nggak biasanya juga gitu. Tapi barangkali itu termasuk satu pesan-pesan yang disampaikan oleh semesta atau pembimbing spirit kita, spirit guide kepada kita siapapun. Branwen forgiveness. Nah ini barangkali yang masih sukar, kayaknya teman-teman masih banyak sekali berada di titik ini, forgiveness. Dan ini kalaupun kita sudah memberi maaf pada orang, kemudian selalu ada hal baru. Anyway, forgiveness. Jadi kalau melihat forgiveness itu jangan dilihat sebagai hal yang linian buat orang lain, tetapi bantu diri kita sendiri supaya kita bisa move on dan memfokuskan energi kita untuk hal yang baru. Kalau saya melihatnya lebih itu, ngapain saya buang-buang energi mikirin orang lain yang nggak punya katakanlah punya perhatian yang sama besar untuk saya. Ngapain saya susah-susah mikirin dia sementara dia peduli juga enggak, dan kita sakit hati sendiri, something like that. Kalau saya lebih seperti itu, karena memang buat saya pendekatan logika seperti itu it makes sense buat saya. Nah, dari yang berikutnya Good Tarot ini saya akan coba membuat
sebaran bacaan aja kira-kira apa yang akan ada ke depan. Dan secara sekilas aja, let's see sampai kapanpun ini bisa berhenti. Jadi mulainya dengan tarot, let's see dengan tarot, tapi cara membacanya sekilas saja. Oke, bentar saya acak dulu. Jadi temanya adalah The Moon. Jadi The Moon itu merefleksikan ritme kehidupan kita. Jadi barangkali memang ini adalah saat yang tepat. Pada saat ini adalah kita memperhatikan ritme kehidupan kita, kesehatan kita, dan ini barangkali saya lebih melihatnya secara emosi maupun secara fisik kesehatan. Jadi ini energinya Cancer dan energinya Virgo. Ya, kalau saya melihat seperti itu. Jadi anyway, apapun yang terjadi, barangkali banyak teman-teman yang banyak diserang flu misalnya, something like that, atau ini saatnya yang tepat untuk kita cek lengkap gitu ya, medical check up, atau ke dokter gigi, atau cek jantung kita ya, something like that. Ini adalah saat yang tepat karena memang sepertinya iya ada masalah di situ. Dan kita lihat memang kita tuh seperti apa ya, seperti belajar lagi untuk mencintai diri kita sendiri. Itu utamanya adalah itu. Dan kita menggunakan semua pendekatan yang paling logis. Jadi teknologi yang terkini, apapun yang bisa kita akses untuk kepentingan kita, jangan lupa untuk digunakan. Apapun manfaat yang sudah kita beli, asuransi, whatever itu ya, dipakai. Ini barangkali pengingat kita untuk menggunakan asuransi yang biasanya kita cuekin, akhirnya kita bayar tapi nggak menggunakan manfaatnya. Hangman ya, sehingga kita bisa memahami lebih jauh tentang diri kita, tentang lingkungan kita, karena kita check up, karena kita mencoba untuk mengevaluasi kesehatan kita baik fisik maupun emosi. Four of Air ini apa ya energinya ya? Istirahat. Iya, istirahat. Sepertinya memang kita perlu untuk istirahat ya. Istirahat. Nih gambarnya, sorry. Ini perlu kita untuk istirahat. Jadi tadi ya temanya masih sama ya. Pelajari ritme kita. Dengarkan kata-kata tubuh kita. Kalau kita pusing berarti something is going on. Jadi kalau kita sudah semaksimal mungkin mengetahui kalau kita sering pusing itu karena ada masalah, entah lambung, entah terlalu capek, entah misalnya kurang tenaga ya, terlalu lama tidak makan, nggak ada energi masuk gitu. Kalau itu kita sudah lewati dan semua baik-baik, tapi kenapa kepala saya pusing gitu ya, atau apa yang lain gitu, barangkali memang ada perubahan besar yang tengah terjadi, karena memang pada dasarnya saat ini adalah energi itu sedang membantu kita untuk lebih membuat kita rejuvenate, healing, dan itu termasuk salah satu dari dukungan semesta dan diperlihatkan dari Chiron yang retrograde. Seven of Air. Jadi kitanya sendiri gitu ya, kita merasa bahwa kita tidak mengenali diri kita. Jadi kita terus siapa lagi yang bisa kenal diri kita ya? Jadi kita yang harus mampu untuk belajar tanda-tanda yang diberikan tubuh kita supaya kita lebih tanda petik bisa pinter gitu ya, mengantisipasi supaya tidak terjadi sakit. Jadi beberapa tahun lalu, ya katakanlah 10 tahun yang lalu, saya itu masih belajar sekali tentang kalau saya tidak sarapan, kalau saya sarapannya ini, kalau saya langsung bekerja. Tapi dari situ saya belajar kalau misalnya itu yang saya lakukan, maka lambung saya terkena walaupun tidak dirasakan sakit perut, tapi kepala saya sakit seperti itu. Nah, itu teman-teman juga pelajari semua tanda-tanda yang diberikan badan kita, makanan apa yang diinginkan, yang disukai, makanan apa yang membuat badan kita sakit. Nah, Queen of Earth ini kan lebih ke bagaimana ya rasa nyaman itu selalu diutamakan di dalam lingkungan kita gitu ya. Jadi kayak misalnya ya udah kalau gitu kita minum kopi lagi aja, habis itu minum kopi lagi gitu ya, kayak karena ini kan
Queen of Earth itu kan dia yang punya semuanya, terus akhirnya apa yang terjadi? Dan ini adalah katakanlah karena teman kita, ini karena kan energi dari eksternal yang di sebaran ini. Jadi kalau misalnya teman kita ngajak kopi lagi, ngajak ngopi lagi gitu ya, kita yang harus mampu mengendalikan say no. Saya kopinya udah 2 gelas hari ini, itu udah lebih dari optimal, udah maksimal saya tuh cuma 1, misalnya seperti itu. Nah, apa sarannya? Strength. Iya. Dan ini kan strength tuh Leo. Ini adalah saatnya untuk kita mendisiplinkan diri kita gitu ya. Bilang kalau nggak suka, bilang kalau kita butuh yang lain, kita juga mengatakan apa adanya, dan outcome-nya adalah temptation. Iya, memang sukar sekali keluar dari kebiasaan kita, terutama dalam hal kesehatan ya, karena banyak sekali godaan, dan itu tadi juga sudah kelihatan. Oke, saya akan mengambil 4 kartu untuk rangkuman ini sebelum masuk ke biasa penutup guidance dari spirit. Yang pertama guidance-nya adalah Queen of Swords ya, dan ini juga udah keluar, kayak diingatin lagi. Kayaknya kita sudah perlu mulai untuk belajar tentang tips-tips kesehatan ya, mau belajar sendiri, mau pakai Google, mau pakai YouTube ya, lakukan sekarang. Kayaknya nggak ada waktu yang lebih tepat lagi daripada sekarang ya. Cari informasi terkait kesehatan dan terkait diri kita, sehingga kita punya jawabannya semua. Paling tidak kita sudah terbiasa kalau kita punya pertanyaan tentang kesehatan, kita cari informasi, bisa langsung datang ke dokter juga. Tadi kan kayak medical check up, dan kita konsultasi. Hal yang kecil tanyakan ya, hal yang kecil tanyakan. Knight of Pentacles ya. Jadi ini di satu sisi katakanlah kita menjadi aktif mencari informasi, di sisi lain kita tidak perlu menjadi impulsif sepertinya itu. Jadi lakukan dengan moderation. Jadi tanya dan cari yang paling efisien, yang jelas paling efisien. Jadi kalau bisa informasinya gratisan, informasi gratisan juga nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa kumpul sama teman-teman gitu ya, reunian. Sambil reunian kalau ada dokter, diminta dokternya untuk ceramah misalnya, seperti itu kan, gratis gitu, sambil senang-senang. King of Swords again ya. King of Swords tadi kan udah dipadukan sama Queen of Swords. Queen of Swords itu adalah dia yang pintarnya ini, yang ini adalah, ini agak criticize. Jadi kalau menurut saya, kalau kita udah tahu bahwa kita nggak boleh terlalu banyak katakanlah kopi gitu ya, itu yang paling gampang, kopi ya, kita perlu untuk mampu mengkritik diri sendiri, meminta orang lain untuk mengingatkan kita, jangan minum kopi lagi. Galak kan ini, King of Swords tuh galak banget. Kalau masih minum 2 kali, berarti besok nggak boleh minum sama sekali, seperti itu. Satu lagi untuk apa yang perlu kita ingat untuk bacaan kali ini, Seven of Swords. Hati-hati, di sini banyak sekali informasi yang barangkali salah. So, ya, kita perlu discernment, kita bisa cari informasi, jangan lupa untuk memverifikasi semuanya. Kayaknya standar itu. Kemudian untuk menutup bacaan kali ini, saya ambil seperti biasa, get your reading. You are a natural creator. That's part of who you are as a divine extension of God in human form. Jadi ya, tadi yang di awal-awal dari kartunya, ini creation semua. Saya bisa buka sekarang, sebentar, diingatkan lagi untuk merangkum ya. Ini adalah saatnya healing ya. Kemudian di sini adalah energi saya yang menentukan realitas saya, dan yang namanya hambatan, kesukaran itu adalah sebenarnya untuk redirect kita ke arah yang lebih sesuai dengan diri kita. Selalu ada kesempatan untuk berubah, termasuk diri kita, dan
kita upayakan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk hal tersebut, karena kita punya kekuatan. Dan tadi juga ada gambar strength ya sebagai saran kita hari ini. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.